Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih dan anugerah kebaikan Tuhan. Bersyukur boleh ketemu lagi dalam renungan firman Tuhan yang saya ingin bagikan di hari yang bersuka cita ini, di hari kita memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Dan lewat video ini saya ingin bagikan renungan firman Tuhan, menjadi doa dan pengharapan saya, biarlah firman Tuhan yang kita dengar dapat memberkati kita semua. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kau Bapa yang baik yang mengasihi kami, telah menyelamatkan kami, bahkan telah menyediakan sorga bagi kami Tuhan. Engkau yang menganugerahkan hal-hal yang indah dan ajaib dalam hidup kami. Dan hari ini kami merayakan peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Kami tahu ini bukan cuma sekedar sebuah seremoni setiap tahun, tapi kami percaya ada makna yang besar yang kami akan alami, dan ketika kami hidup di dalam akan kebenaran firman-Mu, kami percaya kami akan mengerti setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, mari berbicaralah bagi kami, nyatakan firman-Mu, kehendak-Mu, dan biar kami semua yang mendengar, menonton video ini diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membagi renungan firman Tuhan pada saat ini. Saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-1, Kisah pasal 1 ayatnya yang ke-4. Kisah pasal 1 ayat 4, demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya telah kamu dengar daripadaku. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini adalah peristiwa menjelang Yesus naik ke sorga. Ada banyak hal setelah Yesus bangkit, selama kurang lebih 40 hari dia berulang kali, kalau kita baca dalam ayat-ayat sebelumnya, dia berulang kali menunjukkan kepada murid-muridnya dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah, berbicara tentang kerajaan sorga. Dan satu kali pada satu kesempatan ketika Yesus bertemu dengan murid-muridnya, ada sebuah pesan yang sangat spesifik, sebuah pesan yang sangat penting yang harus didengar, yang harus dilaksanakan dan dilakukan oleh murid-muridnya pada waktu itu, yaitu mereka dilarang Tuhan untuk meninggalkan Yerusalem dan tetap ada di sana sambil menunggu janji Bapa. Nah, tentunya perintah Yesus ini kepada murid-muridnya ini ada tujuan, dan nanti sebentar kita akan melihat tujuan besar. Apa sebenarnya yang diinginkan Tuhan, yang ingin dilakukan Tuhan kepada orang Israel, kepada murid-muridnya pada waktu itu, sampai dengan tegas Yesus memerintahkan mereka, melarang mereka untuk keluar dari Yerusalem, bahkan disuruh mereka untuk menunggu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Yang pertama, perintah Yesus yang secara spesifik dikatakan Yesus, kalau kita baca dalam ayat ini, dia katakan begini, pada satu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, yang pertama adalah ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Nah, tentu menjadi sangat penting, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Yesus melarang? Pertanyaannya. Yang kedua, mengapa Yerusalem? Ada apa sebenarnya dengan kota Yerusalem ini? Tentunya ketika Tuhan memerintahkan murid-muridnya, dia punya alasan dan ada latar belakangnya. Tidak kebetulan kota Yerusalem itu dipilih oleh Allah, dipilih oleh Yesus untuk membuat murid-muridnya menunggu di sana sampai mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus pada waktu itu. Ada alasan penting. Yang pertama, saya belajar, saudara, saya baca, kata Yerusalem itu berasal dari kata Salem, yang berarti damai sejahtera. Kota Yerusalem itu adalah kota damai sejahtera.
Bahkan sebentar nanti kita akan bahas itu. Dan yang penting yang juga saya ingin baca kepada saudara dalam kitab Nehemia, mari kita lihat dulu. Kitab Nehemia pasalnya yang ke Nehemia pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang pertama. Nehemia pasal 11 ayat pertama. Para pemimpin bangsa menetap di Yerusalem, sedang orang-orang lain membuang undi untuk menentukan 1 dari 10 orang yang harus menetap di Yerusalem, kota yang kudus itu. Sedang yang 9 orang lagi tinggal di kota-kota yang lain. Nah, dalam Nehemia pasal 11 ayat pertama, kota Yerusalem itu dijuluki kota kudus. Dan ini saya percaya bertalian atau sangat berkaitan erat dengan perintah Yesus kepada murid-muridnya untuk jangan tinggalkan Yerusalem. Karena Yerusalem dikondisikan atau diberikan gelar sebagai kota kudus. Nah, saudara, hal yang pertama yang saya ingin bagikan kepada kita, mengapa Yesus melarang mereka? Dalam menunggu dan menanti janji Bapa, hal yang pertama yang harus dilakukan oleh murid-murid mereka, dilarang keluar. Sama seperti sekarang, di masa-masa PSBB ini, pemerintah sangat membatasi. Kalau boleh jangan keluar. Jangan keluar kota. Jangan keluar dari rumah. Dibatasi. Nah, Tuhan melarang, Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem. Mengapa? Karena untuk bisa melihat janji Bapa, Alkitab katakan tadi, ayat yang keempat tadi, saudara-saudara, dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 4, dalam menanti janji Bapa, syarat yang pertama adalah jangan tinggalkan Yerusalem, jangan keluar. Artinya apa? Kalau kita ingin melihat janji Bapa itu tergenapi dalam kehidupan kita, maka syarat yang pertama dan terutama yang harus kita tahu, kita paham, dan melekat di dalam diri kita adalah kita harus hidup di dalam kekudusan. Karena Yerusalem adalah berbicara tentang kota kekudusan. Murid-murid Yesus ini dibaratkan oleh Tuhan untuk mereka tetap tinggal di Yerusalem, tinggal di dalam kekudusan. Karena Alkitab katakan tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Jadi kekudusan adalah prasyarat bagi kita, adalah syarat mutlak yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita supaya kita bisa melihat janji Tuhan. Kalau saudara lihat dalam Matius pasal yang ke-5, mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-8. Matius 5 ayat yang ke-8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa melihat Allah dalam kemuliaannya kalau kehidupan kita yang berdosa ini, yang hidup dengan dosa, dan kita tidak mau meninggalkan kehidupan yang lama itu. Makanya Yesus mengingatkan kepada murid-muridnya, dia larang dengan keras, jangan tinggalkan Yerusalem. Artinya mungkin sedikit beralegori, tetapi ini memiliki makna yang sangat dalam. Bahwa orang percaya kalau ingin melihat janji Bapa itu terrealisasi dalam kehidupan kita, maka mutlak dalam hidup kita tidak boleh meninggalkan kekudusan hidup. Ini menjadi harga mati. Dan ini menjadi sangat penting bagi kehidupan orang-orang percaya. Kota kudus. Yeremia pasal 52 juga ayat 1 dengan jelas memberikan gambaran tentang siapa atau julukan apa yang diberikan kepada Yerusalem, yaitu kota yang kudus. Sehingga kita akan paham hal ini, kita mengerti akan hal ini, maka kita akan tahu bagaimana kehidupan kita sebagai orang percaya supaya kita bisa melihat janji Bapa itu tergenapi dalam hidup kita. Yang penting adalah kita harus mampu menjaga hidup kita supaya hidup kita tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena kita tahu, Alkitab katakan dalam Matius pasal 5 tadi, ketika kita suci hatinya atau kudus hidup kita, maka kita akan melihat Allah.
Dan kita tahu bersama, setiap pertemuan perjumpaan dengan Allah itu akan menghasilkan sesuatu. Tokoh-tokoh Alkitab ada begitu banyak dalam catatan Alkitab. Ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka mengalami sesuatu dari Tuhan. Musa ketika berjumpa dengan Allah, dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Paulus ketika berjumpa dengan malaikat Tuhan, Alkitab katakan dengan cahaya kemuliaan Tuhan, maka Paulus mengalami pertobatan. Banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab dalam catatan firman Tuhan menceritakan tentang bagaimana perjumpaan orang-orang yang hebat dalam Alkitab dan mereka diubahkan. Saya percaya kerinduan kita kalau kita mau diubahkan ya adalah harus mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Dan Matius katakan kalau kita mau mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka syaratnya adalah harus kita hidup di dalam kekudusan. Nah, saudara-saudaraku dikasih Tuhan, saya mau katakan juga kepada saudara, saudara berpikir, oh nanti kalau berjumpa dengan Tuhan itu identik dengan kematian. Tidak. Saya katakan sudah ilustrasi tadi bahwa Musa, dia ketika ketemu dengan Tuhan, kemuliaan Allah itu turun dalam hidupnya. Dan dia tetap hidup dan melayani Tuhan. Begitu juga Paulus. Saya ingin mau katakan bahwa ada perubahan yang terjadi di sana. Jadi jangan tunggu nanti mati baru ketemu Tuhan. Tidak. Hidup kita sekarang pun saat-saat ini kita bisa mengalami yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan pemulihan itu bisa terjadi dalam hidup kita. Tapi Matius katakan kita akan melihat berjumpa dengan Tuhan kalau kita hidup di dalam kekudusannya Tuhan. Makanya Yesus dengan tegas melarang kalian akan murid-murid Yesus akan mengalami yang namanya janji Bapa itu ketika mereka ada di dalam, tinggal di dalam Yerusalem. Yerusalem selain dikatakan sebagai kota kudus, juga dikatakan diberi gelar kepada Yerusalem di dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 26, itu adalah kota keadilan dan kota setia. Nah, Yesus memerintahkan orang-orang atau murid-muridnya untuk tidak boleh keluar. Itu mengibaratkan tentang kepatuhan dan kesetiaan kepada perintah Tuhan. Yesus menghendaki murid-muridnya untuk menunjukkan di masa mereka menanti janji Bapa itu, mereka harus wajib menunjukkan loyalitas mereka kepada perintah Tuhan. Makanya ada kata larangan. Larangan di sini itu akan berkaitan erat dengan yang namanya loyalitas. Kesetiaan kepada perintah. Loyalitas itu adalah berbicara tentang penundukan diri kepada perintah Tuhan. Dan ini yang harus ada juga bagi gereja Tuhan. Sementara kita menanti janji Bapa, menanti perjanjian Allah tergenapi dalam kehidupan kita, maka yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, setia. Wahyu pernah katakan, hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kesetiaan adalah modal bagi orang percaya, anak-anak Tuhan, saudara dan saya, untuk kita bisa mengalami yang namanya janji Bapa. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesetiaan. Saya pikir ini adalah harga mati yang tidak bisa kita tawar-tawar lagi. Karena ini yang diperintahkan Yesus. Kenapa Yerusalem? Karena Yerusalem ini digambarkan sebagai kota kudus, kota setia. Dan saya percaya, kalau kita tinggal di dalam kesetiaan, setia kepada Tuhan, setia melayani Tuhan. Dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun. Saudara, menunggu itu memang bukan perkara yang gampang. Apalagi Yesus tidak pernah menjanjikan kepada mereka bahwa Yesus akan datang 10 hari kemudian atau Roh Kudus itu akan dicurahkan 10 hari. Tidak. Saudara tahu kalau kita baca dalam ayat selanjutnya, setelah Yesus naik ke sorga, maka pulanglah murid-murid Yesus itu, mereka kembali dan mereka berada di Yerusalem, di kamar loteng di mana mereka berdoa yang kita tahu dalam Alkitab, dan di sana mereka tetap memuji Tuhan, memuji Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, sampai akhirnya Roh Kudus itu dicurahkan. Tapi mereka tidak tahu kapan waktunya. Tidak pernah Yesus jelaskan dengan tegas bahwa 10 hari kemudian mereka akan menerima pencurahan Roh Kudus. Tidak. Tapi mereka setia.
tetap menunggu janji Tuhan. Mereka tetap hidup di dalam kekudusan, tinggal di dalam kekudusan. Dengan setia mereka menunggu janji Tuhan sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Ada istilah dunia, pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Tapi bagi anak Tuhan, menunggu adalah proses pembuktian kepada Tuhan tentang kekudusan hidup dan kesetiaan atau loyalitas kita kepada Tuhan. Menunggu adalah proses pembuktian kemurnian iman kita. Menunggu adalah proses pembuktian ketaatan kita kepada Tuhan. Dan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk dimunculkan oleh murid-murid selama mereka menanti apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup mereka. Firman Tuhan katakan, Yesus melarang mereka supaya apa? Mereka bisa menunjukkan di masa mereka menunggu menanti janji Tuhan. Dua hal besar ini harus ada dalam hidup mereka. Tetap tinggal dalam kekudusan hidup. Tetap hidup di dalam kekudusan. Dan yang kedua adalah tetap hidup di dalam kesetiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kesempatan ini ketika kita mengerti tentang makna kenaikan Yesus, pesan penting ini harus sampai dalam hidup kita. Bahwa kenaikan Yesus itu bukan seremoni belaka. Kita belum tahu kapan Yesus datang pada kali yang kedua. Tapi selama kita ada di dunia ini, Tuhan bilang, Tuhan katakan, Yesus juga katakan dengan jelas. Saya percaya firman Tuhan ini bukan hanya kepada murid-murid. Sampai kita bisa melihat seluruh firman Allah tergenapi dalam hidup kita. Janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Firman Tuhan katakan tetap tinggal di dalam kekudusan itu. Tetap tinggal di dalam kesetiaan. Tapi saudaraku yang Tuhan kasihi. Inilah makna mengapa Yesus sangat melarang atau melarang dengan keras. Murid-muridnya untuk tidak boleh keluar. Tidak boleh tinggalkan Yerusalem. Mereka harus tetap ada di sana. Mereka harus tetap tunggu di sana. Dan yang kedua, Alkitab katakan saudara ya, berkaitan dengan apa yang saya katakan tadi saudara. Yang kedua, firman Tuhan katakan, jangan keluar atau tinggal dan tunggu. Saya sudah katakan tadi, menunggu itu pekerjaan yang tidak enak. Tapi ada proses Tuhan di sana. Menunggu adalah sebuah proses untuk pembentukan karakter kita. Kita menjadi hamba Tuhan, anak Tuhan yang setia. Menunggu itu proses untuk membuat kita menjadi anak Tuhan yang tekun. Proses itu, menunggu itu adalah proses untuk membuat kita tetap percaya. Murid-muridnya hanya mendengar firman, hanya mendengar perkataan Yesus. Tidak ada perjanjian hitam di atas putih bahwa kalian menunggu selama 10 hari, maka Roh Kudus itu dicurahkan. Tidak, hanya firman. Tapi apa yang disampaikan oleh Yesus, itu yang mereka imani. Saya mau katakan, kata menunggu di sini adalah proses pembentukan kualitas iman. Karena disinilah iman kita diuji. Apakah kita selama masa menunggu ini kita masih percaya? Selama kita menanti janji Allah atau selama kita menunggu kedatangan Tuhan kali yang kedua, kita masih percaya kepada Tuhan. Menunggu adalah proses pembentukan iman. Menunggu, yang kedua, menunggu adalah proses untuk membuat kita semakin hari semakin tekun dengan Tuhan. Semakin serius dengan Tuhan. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Ketekunan kita untuk mencari Tuhan, untuk beribadah dalam kondisi apapun. Ini yang Tuhan mau dan Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena di kata menunggu ini ada sebuah tenggat waktu, ada sebuah jarak waktu, ya, space waktu di mana antara janji Allah dan penggenapan itu terjadi. Nah, disinilah dibutuhkan ketekunan kita. Dan yang ketiga, kata menunggu saya sudah ulas tadi di bagian pertama, ada termasuk di sana tentang kesetiaan. Yang keempat, menunggu adalah cara Tuhan untuk membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang selalu mengucap syukur dengan apapun yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekalipun belum terjadi, tapi orang-orang percaya dituntut Tuhan untuk tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur bukan hanya ketika kita diberkati. Dalam segala hal, saya percaya ini sudah menjadi
pengetahuan umum kita anak-anak Tuhan. Tapi ini penting harus kita tahu. Bahwa di masa kita menunggu, kita tetap mengucap syukur. Dan yang bagian terakhir dari kata menunggu. Menunggu adalah kesempatan bagi kita untuk tetap berdoa kepada Tuhan. Murid-murid Yesus ketika mereka kembali ke Yerusalem di kamar loteng, Alkitab mencatat mereka tetap di sana memuji Tuhan, menyembah dan berdoa. Kesempatan bagi kita untuk tetap berdoa. 1 Tesalonika 5 katakan tetaplah berdoa. Saudara-saudaraku, sampai kita bisa melihat seluruh janji Allah, tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Berdoa sampai seluruh kehendak Allah, janji Allah, mujizat Allah dialami oleh orang-orang percaya. Dua hal yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita pada saat ini. Yang pertama, kalau kita ingin melihat janji Allah, yang pertama, jangan tinggalkan kekudusan hidup. Jangan tinggalkan kesetiaan. Dan yang kedua, tunggu waktunya Tuhan. Tunggu janji Bapa. Tunggu adalah proses, waktu yang Tuhan izinkan harus kita lewati. Ada banyak hal bisa terjadi di masa kita menunggu. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah berdusta. Janjinya tetap sama dulu, hari ini, dan selama-lamanya. Apa yang dia sudah janjikan, saya percaya itu akan tergenapi. Waktu Tuhan memang bukan waktu kita. Waktu Tuhan berbeda jauh dengan waktu kita. Tapi saudara harus yakin dan imani. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Nantikan janji Tuhan. Dan kita akan melihat perkara-perkara besar Tuhan lakukan dalam hidup saudara. Akan menjadi pengalaman dan kesaksian kita bahwa bersama Tuhan ada kemenangan, jawaban, mujizat. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya, kami mengingat akan memperingati akan peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Kami yakin bukan cuma sekedar acara seremoni belaka. Tapi kami tahu, kami percaya, Engkau sudah berpesan selama Engkau naik ke sorga dan kami menanti Engkau datang pada kali yang kedua. Kami harus tetap tinggal dalam kekudusan. Hidup di dalam kebenaran, hidup dalam kesetiaan. Dan tetap setia menunggu janji Bapa sampai seluruh janji Allah itu tergenapi dalam hidup kami. Roh Kudus, kuatkan, mampukan kami lewat firman yang sudah kami dengar, membuat kami semakin kuat dan tetap kuat untuk berada dalam firman-Mu, berjalan dalam kehendak-Mu, hidup melakukan firman, dan tetap setia menunggu sampai Tuhan menjawab semua doa kami. Terpujilah nama-Mu, kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat memperingati hari kenaikan Yesus ke sorga. Percayalah, dia naik ke sorga, dia tidak tinggalkan kita sendiri, tapi dia kirimkan Roh Kudus yang akan menyertai kita, menguatkan kita, membimbing kita kepada seluruh kebenaran, bahkan akan menghibur kita, menolong kita dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati, tetap semangat, dan Immanuel. Haleluya, puji Tuhan.